Yo Alex, balik lagi sama gue channel Berarti dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini ya saya akan mengupdate seputaran Bitcoin, Ethereum, BNB, dan Theta ya. Jadi congratulations ya teman-teman buat yang sudah bersabar ya. Kemarin sudah cicil-cicil beli dan sekarang bisa mulai cicil jual atau menikmati hasil udah cicil-cicil beli area kemarin ya. Jadi disclaimer dulu untuk awal video ini teman-teman ya. Saya juga sudah mengupdate beberapa koin ya. Jadi yang selalu bilang cuma yang dibahas Bitcoin, BNB, ETH terus ya, teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini. Ya, di sini ada BNB, ETH, Bitcoin ya. Di sini ada rekomendasi koin, tiga koin lain ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada Theta juga saya bahas. Di sini ada Polkadot, ada ADA ya atau Cardano. Di sini ada 5 koin lagi rekomendasi ya. Kemudian di sini ada saya bahas Coti juga ada. Ya teman-teman ya. Kemudian XRP juga saya bahas ya, Matic juga saya bahas, terus 5 koin lain lagi saya bahas teman-teman ya. Jadi ini link aja saya bahas juga nih, Chainlinknya juga saya bahas tuh teman-teman. XRP lagi saya bahas ya. Tuh ada CHZ juga, Theta udah berapa kali saya bahas Theta lagi tuh teman-teman ya. Jadi nggak cuman BNB, ETH, Bitcoin doang teman-teman. Jadi yang selalu setia nontonin channel ini pasti tahu lah, nggak cuman BNB, ETH, Bitcoin doang yang saya bahas. Ya teman-teman, memang lebih sering itu, cuman memang ada selingan juga beberapa koin lain, bisa dicek aja di channel saya. Oke, jadi memang terakhir saya bahas untuk si Theta ini sekitar 3 hari yang lalu ya teman-teman. Di sini videonya ya, area penting Bitcoin untuk bisa rebound kembali, potensi koin Theta deket event, kemudian update BNB dan ETH juga. Jadi memang sewaktu itu ya kondisinya itu di sekitar harga 69 ribuan. Ya teman-teman, di sekitar harga 69 ribuan, dan hari ini boom, yaitu menjadi top 2 gain ya di Indodax gitu teman-teman ya. Mantap jiwa sekali gitu ya. Oke, jadi langsung aja kita bahas untuk ke Bitcoinnya dulu ya, tanpa berbasa-basi lagi. Ini time frame daily-nya dia sudah break ya teman-teman ya, sudah break dari falling wedge ya, kemudian juga dari bearish span-nya ya teman-teman ya. Jadi memang kemarin seperti yang saya infokan ke kalian, memang bearish span itu kecenderungannya itu untuk melanjutkan downtrend. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalkan bearish span itu malah bisa breakout gitu teman-teman ya. Dan ternyata benar-benar dia breakout ya, dan sudah melewati 2 resist pentingnya kemarin itu di sekitaran $43.000 ya, kemudian di 44 ribuan dolar ya teman-teman, sudah ngebreak dari garis warna putih dan kuning ini ya. Sama seperti yang kemarin diinfokan, jika memang dia breakout ya dari bearish span-nya ini, targetnya ke kisaran berapa ya, targetnya itu ke kisaran ini ya, $49.200. Di situ juga ada resisten juga teman-teman, yang istilahnya dekat-dekat WFB-nya ya dari pergerakan si Bitcoin ini. Nah, dia sekarang ini sudah kepentok di area 48.100-an dolar ya. Sekarang koreksi dulu teman-teman ya, koreksi wajar ke garis warna kuning ini yang pertama ya teman-teman ya, di sini ya. Di sini itu kisaran 47 ribuan dolar ya teman-teman ya. Lalu bawahnya lagi tuh ke kisaran-kisaran 46.000 sampai 46.500 dolar. Jadi 2 area ini ya sekarang ini target koreksi wajarnya di si Bitcoin. Di sini yang satu ya teman-teman, di sini kotak kuning sini satu. Kemudian yang kotak kuning ini kedua. Ya, jadi 2 area ini yang menurut saya masih wajar. Ya, dia ini udah ngepam seperti setinggi ini teman-teman ya. Jadi memang harus adanya koreksi terlebih dahulu untuk bisa lanjutin naik, atau memang seperti yang kita atau saya infokan ya, dia harus membentuk higher low terlebih dahulu untuk confirm dia udah balik uptrend gitu teman-teman ya, seperti ini sebelum-sebelumnya nih. Waktu wave 1 2 3 4 5 ini uptrend ya teman-teman, di sini ya. Membentuk higher low. Tuh ya, higher low teman-teman ya. Tuh ya. Jadi memang sebelumnya itu dia malah membentuk lower low di sini. Low, kemudian ini lower low lagi ya teman-teman ya. Dan sekarang yang kita harus lihat ya, di sini dia low terakhir di area sini ya teman-teman, sekitaran 40.800 dolar sekitar itu ya. Dan kita berharap dia membentuk lower low next step ya, minimal di 2 area ini target koreksinya si Bitcoin ya. Jadi ketika dia memantul di antara 2 area ini ya, jadi kurang lebih seperti ini nih teman-teman ya. Saya gambarin aja begini ya. Putih ini terus naik ya, kemudian turun lagi, terus naik, terus dia retest dulu baru naik lagi, ntar retest lagi baru naik lagi ya, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi membentuk higher low ya, jadi seperti ini teman-teman ya, beranjak naik. Itu yang kita harapkan. Jadi memang yang belum atau beli ketinggalan harga ya sabar dulu gitu kan. Kemarin yang sudah cicil-cicil beli udah bisa cicil jual, atau yang scalping pasti udah di take profit gitu kan, udah profit 10, 20, 30% bahkan gitu teman-teman ya. Atau kayak Alis ya kalau nggak salah udah 40% lebih ya. Jadi sekali lagi selamat teman-teman ya yang udah cicil beli ya. Kemarin saya udah beberapa kali infokan juga waktu
setiap kali saya bahas juga pasti saya infokan area supportnya bisa cicil di area berapa ya. Jadi nggak cuma rekomendasi koin ini bagus, tapi saya nggak kasih tahu titik area belinya cicil belinya di area berapa. Selalu pasti saya infokan ya teman-teman ya. Oke, ini sekilas untuk Bitcoin daily-nya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan untuk 4 jamnya juga kurang lebih ya hampir sama aja lah teman-teman ya. Kemudian kita lihat untuk kita lihat untuk Bitcoin dominasinya ya teman-teman ya. Bitcoin dominasi atau dominasi Bitcoinnya ya, jadi memang dia sudah ini teman-teman ya. Kita bisa lihat ini time frame daily, kita 4 jamnya biar lebih kelihatan. Nah, ini ya teman-teman. Dia sudah ngebreak dari resisten sebelumnya yang kotak warna kuning ini ya. Dia malah udah ngelewatin juga untuk next resistance itu kisaran-kisaran 42,7 ya. Sekarang dia masih struggling di area sini teman-teman. Untuk si Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin. Jadi menurut saya ini wajar ya. Kemarin ada yang nanya, "Aduh Bang, ini kok naik?" Ya wajar ya teman-teman. Orang-orang buat mulihin market pasti cenderung untuk transaksi di Bitcoin dulu. Kalau Bitcoinnya sudah orang-orang rasa aman ya, istilahnya aman maksudnya marketnya ini marketnya udah rebound ya, udah hit ke sekitar 48.000 dolar. Ya udah, baru nanti orang-orang cenderung nge-trade di altcoin atau koin-koin lain selain Bitcoin. Jadi ya memang wajar lah ya. Jadi setiap kali dump kalian perhatikan pasti nanti Bitcoin duluan atau dominasi Bitcoin yang naik gitu. Nanti baru berangsur turun, baru altcoinnya bisa terbang lebih tinggi. Tapi begini pun juga altcoin banyak yang terbang juga gitu kan teman-teman ya. Oke, kemudian kita bahas untuk Bitcoin versi rupiahnya ya teman-teman. Ini time frame 4 jamnya ya. Ya kurang lebih sama lah teman-teman. Yang versi dolarnya kurang lebih kan sama. Kalau versi dolar kita lihat time frame 4 jam juga sama nih teman-teman, kalau yang penasaran tuh ya. Cuman memang lebih detail aja kelihatannya nih ya. Jadi kurang lebih masih sama. Dan di sini ya, ini juga ada EMA 200 ya. Nih di area kotak kuning kedua yang saya bilang adalah target koreksinya dari si Bitcoin. Jadi masih sangat-sangat wajar jika dia menyentuh MA 200-nya baru mantul atau rebound kembali gitu ya teman-teman ya di area sini, atau membentuk ya higher low gitu teman-teman ya. Jadi masih sangat wajar. Jadi nanti jangan panik, wah ini udah nyentuh di 46 ribuan sekian gitu. Waduh, ini gimana, apa bakal dam lagi atau gimana? Kayak menurut saya ini masih wajar gitu ya. Malah nanti saya harapnya dia koreksi dulu ke sini baru naik gitu ya teman-teman. Jadi lebih enak lagi kita buat scalpingin gitu ya. Kalau misalkan naik-naik terus juga bingung gitu bro ya kan. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Kalau naik-naik terus kan juga bingung, aduh ini kapan koreksinya buat beli, istilahnya buat cicil belinya gitu ya, buat scalpingin gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian ini kita jangan lupa juga ya teman-teman ya, kalau misalkan dari Elliott Theory kan ini wave 1 besar nih, wave 2 besar ya. Dari wave 1 besar ke wave 2 besar itu kan mengalami koreksi atau penurunan ya kan. Itu pasti adanya ABC correction. Nah, dari 2 ke 3 ini pasti ada 1 2 3 4 5-nya nanti teman-teman ya. Jadi itu yang kita harapkan. Nanti di wave 3 ini baru nanti ke wave 4. Nah, nanti koreksi lagi di wave 4 itu. Dari 3 ke 4 itu ABC seperti 1 ke 2. Seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini nih teman-teman ya. Ini kurang lebih gambarannya dari kalau misalkan kita pakai Elliott Theory gitu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini ya. Walaupun memang belum fix. Oh, di area sini nih titiknya gitu, belum fix ya. Pasti nanti kita lihat dulu untuk step by stepnya, kita analisa gitu ya teman-teman ya. Jadi menurut saya masih mungkin sekali untuk si Bitcoin minimal dia itu ngehit ke ATH sebelumnya, atau bisa menjadi wave ketiga besarnya dia dari Elliott Theory nih ya. Jadi wave 3-nya itu indikasinya di kisaran berapa di sini ya, antara di sini ya, atau malah di ATH sebelumnya, di kisaran ATH sebelumnya di sini ya. Ini kisaran-kisaran 840 sampai 867 jutaan ya kisaran itu, atau yang keduanya itu di kisaran 930 sampai 950 juta sekian lah gitu teman-teman. Jadi di antara dua itu untuk wave ketiga besarnya dari si Elliott Theory ini teman-teman, di antara dua ini ya, dari istilahnya targetnya itu teman-teman ya. Di antara dua ini target dari si wave ketiga besarnya ini dari si Bitcoin. Jadi memang kalau misalkan kita lihat lagi untuk versi rupiahnya ya, jadi dia masih sangat wajar kalau misalkan hit ke antara dua area support ini. Kisaran-kisaran berapa? Kisaran 650 jutaan dan kisaran 640 juta ya. Jadi di antara dua area ini masih istilahnya ya make sense lah teman-teman ya, untuk dia membentuk higher low untuk bisa lanjut up ke tiga kecilnya dia ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk gambaran dari si Bitcoin ini sendiri ya teman-teman. Kemudian kita bahas untuk BNB. Nah, BNB ini udah beberapa hari lalu udah terbang tinggi ya teman-teman. Ya sampai sekitaran 6 juta rupiah ya, dan time frame 4 jamnya juga sudah masuk area overbought ya teman-teman ya. Jadi memang yang perlu kita perhatikan ya, ini adalah dua indikator penting, yaitu EMA 21 dan 34 ya. Setinggi-tingginya
price action dari koin apapun ya, ini salah satunya kan BNB ya. Ini kita bisa lihat ya, setinggi-tingginya dia menjauhi ya dua indikator ini, pasti dia meretest lagi nih. Jadi memang harus siap-siap ya teman-teman, harus siap-siap untuk istilahnya yang mau cicil beli atau beli ya di antara dua indikator ini, EMA 21 dan 34. Kalau sekarang itu posisinya kan 5,4 sampai 5,5 jutaan ya teman-teman ya. Jadi dua area ini ya, dua indikator ini ya, ini masih able banget untuk disentuh sama si BNB ketika dia ini lanjut koreksi gitu teman-teman ya, untuk bisa melanjutkan kenaikan. Jadi kita bisa lihat di sini. Nih, ini contohnya nih teman-teman ya, kalau nggak percaya ya, kita bisa lihat nih. Ini udah terbang tinggi nih. Akhirnya retest lagi, baru naik lagi, retest lagi, naik lagi, ini retest lagi, naik lagi tuh. Tuh ya, polanya seperti itu teman-teman ya. Mau terbang setinggi apapun nih, ini udah terbang jauh nih. Akhirnya retest lagi teman-teman tuh, ya. Kita bisa lihat seperti ini ya. Jadi memang nggak ada yang nggak mungkin kalau misalkan kalian istilahnya mau menentukan area antri di kisaran ini yang tadi sudah saya infokan ya. Buat istilahnya mau scalping ya silahkan aja ya teman-teman ya. Dan next targetnya pasti di sekitaran 6.200.000-an di sini. Nah, di sini teman-teman ya, di 6.200.000-an adalah resisten yang terkuat terdekat dari si BNB setelah dia udah hit di area sekitar 5,96 juta rupiah. Ya, teman-teman ya. Jadi ini udah saya infokan untuk area supportnya dari si BNB kisaran-kisaran 5,4 sampai 5.500.000-an. Ya, teman-teman, itu yang bisa saya infokan. Tapi kalau misalkan yang lebih tinggi lagi tuh di kisaran berapa ya, yang nanyain itu di sini. Ya, di sini sekitaran 5.700.000-an. Ya, itu untuk si BNB ya. Jadi memang kalau misalkan Bitcoin yang mendukung, nggak ada salahnya ya. Atau kita punya harapan, oh si BNB ketika dia sudah bisa berhasil lewatin 6.200.000, next targetnya kisaran berapa lagi bro? Ya kisaran sini, kisaran 6.500.000 sampai 6.600.000-an. Ya, jadi itu sangat mungkin sekali untuk si BNB gapai ya teman-teman ya. Jadi ini ada resist 1, resist 2 next target, yang ketiganya lagi di kisaran berapa di sini? Nah, kisaran-kisaran ini yaitu sekitar 7 juta sampai 7,2 juta untuk si BNB. Ya, teman-teman. Jadi ini adalah beberapa next resistance yang menurut saya masih able banget untuk si BNB gapai. Jangka pendek sampai menengah lah, teman-teman ya, kurang lebih seperti itu ya. Semoga aja di bulan Oktober ini dia hit ya sampai ya sekitar 7,2 atau bahkan 7,5 juta. Ya itu teman-teman ya. Next kita bahas untuk si ETH atau Ethereum teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk si Ethereum ya, seperti yang saya infokan memang next target ya setelah kemarin itu kan dia sudah di area 44 sampai 45 juta ya teman-teman, dikasih sini ya. Ya, resistennya next lagi di kisaran berapa? 47 juta. Karena memang seperti yang saya infokan beberapa kali ya, ini kuat banget di sekitar 47 juta itu resistennya, yang jadi resisten cukup kuat ya. Jadi memang ini terbukti di 47 dia koreksi lagi teman-teman ya. Next supportnya pasti di kisaran 44 juta 900-an sampai 45 juta rupiah. Jadi yang mau ngantri-ngantri kisaran itu atau cicil beli ya silahkan aja ya. Support bawahnya di kisaran itu ya teman-teman. Atau yang lebih bawah lagi yang nanyain ya kisaran berapa di sini? Kisaran 43 juta rupiah. Ya teman-teman, jadi itu untuk si Ethereum. Jadi ketika nanti dia udah kalau misalkan seperti ini ya teman-teman ya, sebentar nah ya. Jadi dia udah koreksi gini mungkin memantul ya. Retest lagi, nah baru next target di kisaran berapa di sini teman-teman? Nah di kisaran ini, kisaran 48 juta ya. Di next lagi itu di kisaran ini ya teman-teman, di kisaran 49 juta 800-an sampai 50 juta rupiah. Jadi ini beberapa titik support dan resisten untuk si Ethereum udah saya infokan ya. Jadi lebih baik bersabar gitu ya teman-teman, untuk bisa antri bawah ya, minimal di dua support ini yang sudah saya infokan, ini satu dan di dua ya, minimal di antara dua ini ya teman-teman untuk si Ethereum. Buat yang mau scalping gitu ya teman-teman. Next lagi terakhir saya mau bahas si Theta ini sendiri ya teman-teman ya. Di Theta saya mau bahas ya untuk video terakhir ini ya, pembahasan terakhir dia juga sudah ngebreak ya teman-teman, dan sudah kencang banget nih ya, hit ke kotak biru pertama ya. Target pertama itu kisaran-kisaran 88 sampai ya 90 ribu rupiah lah teman-teman ya untuk si Theta ini sendiri time frame 4 jamnya ya. Jadi kemarin yang sudah beli-beli kisaran 68, 69, 70 ribu ya, sekali lagi selamat, saya ucapin selamat gitu ya teman-teman untuk si Theta ini sendiri. Oke, jadi next target ada beberapa resisten ya. Ini kotak biru ini yaitu kisaran 100 ribu, kemudian 116 ribuan, dan sekitar 137 ribuan. Jadi ini beberapa titik next resisten untuk si Theta ini sendiri ya teman-teman ya. Nah kemudian yang nanya ini nanti ditas lagi kemana? Pasti di EMA 21 dan 34 ya lagi. Itu ya teman-teman ya, masih sangat-sangat wajar menurut saya. Tapi kalau misalkan kita ambil garisnya kurang lebih di area-area sini teman-teman, di sinilah. Nah, di sini ya teman-teman kurang lebihnya itu kisaran 78.000 sampai 81 ribuan.
Ya ketika dia retest ke area situ menurut saya masih sangat-sangat wajar. Ya teman-teman, masih sangat-sangat wajar ya. Kecuali memang dia masih kuat ya teman-teman, mengalami penguatan masih lanjut ya. Mengalami penguatan kurang lebih seperti inilah ya. Contohnya ya, misalkan dia masih lanjut untuk mengalami penguatan ya teman-teman. Begini retest ya. Nah, dia tidak kuat baru naik lagi gitu. Jadi masih istilahnya bertahan lagi lah di area kotak biru ini, kisaran-kisaran 86.000 sampai 90.000 gitu. Masih bertahan ya di area ini untuk bisa melanjutkan kenaikan. Bisa gak? Ya bisa-bisa aja gitu teman-teman ya. Jadi itu yang bisa saya infokan untuk beberapa titik resisten dan supportnya ya teman-teman ya. Support warna hijau ini ya terdekat itu kisaran 78 sampai 81.000 sekian ya teman-teman, dan lebih bawahnya lagi itu di sekitaran 67.000 sampai 70.200-an sekian. Ya jadi kalau misalkan kita lihat posisi sekarang masih sangat able untuk dia bisa ya minimal koreksi ke kotak warna hijau yang pertama ini ketimbang yang kedua ini kan market sudah mengalami penguatan gitu teman-teman ya. Jadi yang mau cicil-cicil beli area ini silahkan gitu teman-teman ya, atau mendekati area sini. Itu ya pesan saya teman-teman ya, daripada sekarang udah naik tinggi dibeli gitu, mendingan tunggu dia koreksi baru cicil beli. Ya itu sih saran saya, tapi balik lagi ini bukan video pemaksaan untuk kalian beli Theta, BNB, ETH atau Bitcoin ya. Ini hanyalah video referensi dan pandangan saya, analisa saya yang bersifat subjektif, bisa saja salah ataupun benar. Kalian bisa dior kembali untuk menentukan pilihan kalian ya teman-teman. Itu aja yang bisa saya infokan. Mungkin next nanti saya akan bahas lagi beberapa koin lainnya. Sampai jumpa untuk next video, salam profit.